Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya untuk ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Mulai pelajaran hari itu mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, selesai. Ya, saya absen dulu ya. Yang pertama mulai dari Randy ada Mustafa ada, Riki ada, Rehan ada, Widi ada, Rahman ada, Rehan ada, Mas Norman siapa? Nando ada, keliru. Rafli ada, siapa itu? Renato ada, Rino ada, Teddy ada. Alhamdulillah semuanya pada pagi hari ini bisa mengikuti semua pembelajaran, yaitu pembelajaran sensi ya. Saya harap untuk pertemuan hari ini yaitu nanti kita akan langsung mengeset pada mesin sensi ya. Terus sesuai dengan minggu yang lalu ya, minggu yang lalu itu kalian kurang lebih belajar tentang memprogram mesin ya. Di program kemarin kalian sudah menginput langsung di mesin sensi ya. Kemarin bikin huruf apa aja? Huruf M, huruf H sama huruf S ya. Nah, program yang kalian buat kemarin itu nanti Pak Tri minta tolong untuk dieksekusikan pada pertemuan hari ini. Nah, ya. Sebelum Pak Tri menjelaskan tentang mengeksekusikan, ya Pak Tri ingin memberikan sedikit motivasi dulu, ya. Jadi pembelajaran tentang mengeset mesin itu nanti pada sekalian setelah lulus dari sini itu kalian insya Allah pasti akan menggunakan ilmu pembelajaran sensi. Kenapa? Karena nanti industri sekarang itu sudah 4.1 ya. Jadi artinya apa? Semuanya akan beralih ke yang namanya komputer. Kalau pelajaran di jurusan mesin itu nanti kalian akan ke jurusan pembelajaran sensi, semuanya akan dikerjakan dengan komputer ya. Komputer sensi kan kemarin itu panjangnya apa? Komputer numerically control. Jadi semua kontrol digerakkan oleh diprogram oleh angka. Jadi tidak kalian seperti kalian bubut kris manual itu semuanya pergerakannya pakai tangan. Tapi sekarang nanti pergerakannya semuanya pakai full program. Program apa? Program yang minggu lalu kalian kerjakan. Ya. Kalau otomotif apa? Kalau otomotif itu pakai full injeksi. Berarti semuanya kalau mau nyeting atau mau ngapain itu semuanya pakai komputer. Berarti nyeting, Pak, bensinku boros, bensinku banter, gaya ngebut, gaya ngedrak, semuanya nggak perlu bongkar karbu. Sekarang sudah pakai scanner. Ada yang namanya scanner FI. Ya, sekolahmu itu juga punya. Berarti tinggal ditancapkan saja langsung masuk. Itu untuk jurusan otomotif. Kalau listrik itu sudah pakai PLC. Berarti nyalakan lampu, nggak usah pakai saklar. Gitu. Kamu tinggal setting jam berapa, semuanya sudah nyala. Kayak lampu stopan itu semuanya pakai PLC. Nah, sekarang mesin itu semuanya pakai sensi. Ya. Jadi sensi itu nanti pekerjaan yang kalian akan gunakan nanti setelah lulus dari sini ya, kalian akan menggunakan pelajaran sensi tersebut. Ya. Kemudian pembelajaran hari ini yaitu tentang mengeset sensi ya. Bisa kita lihat di PowerPoint yang Pak Tri jelaskan ya. Yang pertama judulnya yaitu tentang mengeksekusikan program mesin sensi ya. Program mesin sensi. Program mesin sensi yang akan kalian gunakan itu tentang mengeksekusikan program mesin sensi. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mensimulasikan uji coba program mesin sensi. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengeksekusikan program mesin sensi ya. Berarti kalian nanti mensimulasikan plus kalian juga mengeksekusikan benar. Ya. Kemudian mesin sensi Siemens Sinumerik 808D.
yang ada di sebelah kanan kalian itu adalah mesin sensi Siemens Sinumerik 808D ya. Kemudian, nah, untuk langkah-langkah memasukkan program ke mesin sensi Siemens Sinumerik 808D, yang pertama adalah nyalakan saklar utama sehari jarum jam, kemudian tekan tombol warna hijau pada kontrol panel, kemudian tekan tombol hijau di sebelah kontrol panel, kemudian sampai layar mana bisa dipakai, jangan lupa tekan tombol emergency, kemudian tekan tombol program manager, kemudian tekan tombol new, kemudian ketikkan judul program, dan ketikkan yang terakhir program yang akan digunakan. Ini adalah langkah-langkah masukkan program seperti minggu lalu yang kalian praktekkan langsung ya. Terus, nah sekarang setting pisau. Setting pisau terhadap benda kerja sumbu X. Nah, nanti ini setting pisau yang kalian akan praktekkan ya. Nanti saya tadi sudah bagikan ya, LKPD-nya, gambar kerja peserta didik sudah dibagikan. Itu sama dengan yang Patri presentasikan di sini. Yang pertama adalah tekan ref point. Nah, ref point-nya ditekan dulu. Kemudian setelah itu tekan sumbu Z plus, kemudian X min, kemudian Y min. Kemudian tekan MDA. Nah, setelah MDA tekan cycle start yang sebelah kanan. Kemudian setelah pisau berputar dengan kecepatan putaran 1000 putaran per menit. Setelah itu tekan hand wheel ya. Setelah hand wheel ditekan, nah, kalian bisa menggunakan remote hand wheel yang ada di sebelah kanan mesin. Kemudian arahkan pisau di sebelah kiri benda. Di sebelah kirinya benda ya. Jadi pisaunya di sebelah kiri ya. Dan sampai kebalik ya, sebelah kiri. Seperti ada yang gambar itu, atau di sini ini depannya ini di kirinya ya. Kemudian arahkan pisau di sebelah kiri sudah, kemudian naikkan pisau. Kalau sudah menyentuh, kemudian pisau dinaikkan ke atas. Kalau sudah dinaikkan, jangan lupa tekan apa? Set rail. Ya, di sana nanti ada tekan set rail. Setelah tekan set rail, jangan lupa tekan X sama dengan 0 yang atas kiri pada layar ya. Kemudian geser ke kanan sesuai dengan jari-jari ya. Kalau diameternya pisaunya ini 3 berarti jari-jarinya berapa? 1,5. Berarti nanti kalian geser ke kanan 1,5 mengikuti jari-jari dari diameter. Kemudian setelah diinput tekan offset ya. Offset ditekan, kemudian tekan box offset. Setelah itu kemudian masukkan nilai MCSX pada G54X. Kemudian yang terakhir tekan input supaya settingan tadi masuk pada mesin. Nah, tadi kan terhadap sumbu X ya di sebelah kiri benda. Sekarang setting pisau terhadap benda kerja sumbu Y. Ya. Yang pertama adalah tekan mesin. Kembali lagi ke mesin. Kemudian gunakan hand wheel untuk menggeser pisau ke depan benda kerja sesuai gambar di depan. Nah, taruh depannya. Tadi kan sebelah kirinya. Sekarang geser menggunakan hand wheel remote di depan benda kerja. Setelah menyentuh bagian depan, maka geser ke atas pisaunya. Geser ke atas pisaunya. Kemudian tekan Y sama dengan 0 ya. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 3 mili untuk diameter 6. Kalau diameternya 3 berarti 1,5. Berarti setelah nyentuh taikan ke atas, kemudian tambah 1,5. Nah, Y0 kemudian tambah 1,5. Kemudian tekan offset. Offset kemudian masukkan nilai MCS Y pada G54Y. Ya, kemudian tekan input supaya settingan program Y sesuai pada benda kerja. Nah, setelah Y kita setting apa? Sumbu Z. Sumbu Z tekan mesin, balikan lagi ke mesin. Ya. Kemudian geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Taruh di atasnya, plug seperti ini, ya. Kemudian tekan offset, ya. Setelah nyentuh langsung di offset, tidak perlu ditambahi lagi 1,5, ya. Khusus Z, ya. Jadi
Kemudian masukkan nilai NCS Z pada G54Z ya. Karena X dan Y sudah. Setelah itu kan input supaya sumbu Z settingannya sesuai pada benda kerja di permukaannya atas. Setelah itu apa? Jauhkan pisau benda kerja. Nah, setelah benda bekerja, apa yang kalian kerjakan lagi? Tekan reset. Habis reset, remote-nya dikembalikan. Habis remote dikembalikan, kan program manager. Habis program manager, pilihlah program M atau S. Setelah itu langsung eksekusikan, kemudian tekan real simulasi, kemudian pastikan spindle-nya 100%, kecepatan penyayatannya 30%. Setelah itu tekan circle start. Nah, setelah mesin jalan, kalian bisa melihat langkah kerjanya mesin tersebut ya sampai selesai. Kemudian untuk pembagian kelompok, ya kelompok yang depan nomor 1, kelompok yang nomor 2 yang baris kedua, kelompok yang ketiga baris ketiga ya. Seperti itu. Nah, nanti semuanya itu apa? Men-setting benda kerja pada mesin presensi numerik sesuai job sheet minggu lalu ya. Nah, terima kasih untuk prestasi Pak Tri hari ini ya. Jadi nanti kalian akan langsung mempraktekkan hasil dari kerja kalian ya minggu lalu. Supaya apa? Kalian karena ini hari ini adalah kita gunakan model pembelajaran SBL proyek learning. Artinya apa? Proyek itu langsung ya. Ini pembelajaran praktek ya. Jadi Pak Tri nanti menyimpulkan bahwa setelah kalian bisa memahami, kalian akan bisa mengaplikasikan di kemudian hari. Apalagi bentar lagi perkembangan zaman tentang industri 4.0, 4.1 itu akan masuk di negara kalian. Jadi kalian diperlukan disiapkan tenaga kalian dan generasi bangsa yang mampu meneruskan program-program sensi yang akan datang yang kalian akan gunakan ya. Jadi seperti itu. Sebelum Pak Tri mau melanjut untuk pembagian kelompok, kira-kira ada yang ditanyakan Pak Tri? Oh ya, namanya siapa? Oke, Mas Rahman. Oh ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu kalian Rahman bertanya apa yang terjadi jika ada salah satu dari sumbu atau programnya itu terlewat atau salah ya. Yang pasti karena kalian yang saya terangkat tadi itu harus sesuai dengan langkah-langkah ya. Karena konsepnya dalam mesin sensi untuk mengeset itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan dan terjadi atau tidak berurut atau ada langkah yang terlewatkan, maka Pak Tri pastikan akan terjadi suatu kesalahan. Itu kesalahannya sumbunya kebablasan, terlewat, atau sumbunya tidak makan, atau over limit, atau tidak berputar. Kalau kalian tidak tekan circle start, ya kalian offsetnya salah, tidak tekan, atau sumbunya sumbunya Z-min, kalian tekan plus dia tidak menyayat. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengeset, ya ini kalian harus belajar memahami secara detail, secara berurut. Ya, kenapa? Karena kalau kurang satu, pasti kalian akan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Apalagi kalau bekerja itu sensi hanya dituntut satu, kecepatan. Kecepatan apa? Waktu. Kalau kalian disuruh bikin baut, nah, bikin baut sehari berapa 1.000. Kalau kalian ngesetnya saja salah, itu nanti bisa sampai menunggu sampai selesai mungkin 2 jam itu bisa menghasilkan 100 baut misalkan seperti itu. Berarti berapa puluhan ribu yang dirugikan kamu, dirugikan perusahaan oleh kamu yang salah mengeset pada
Jadi hitungannya seperti itu ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi supaya motivasi ke depan, supaya kalian tahu langkah-langkahnya. LKPD berarti sudah berikan, nanti bisa kalian terapkan, bisa kalian langsung praktekkan. Ya, karena ini pembelajaran proyek bus learning ya. Terus untuk kelompok tadi sudah saya bagikan di di presentasi di PowerPoint ya. Matri minta tolong untuk kelompok 1 Randy, kemudian Mustafa, Riki sama Rehan ya. Terus Nando, Rehan, Rahman sama Widi kelompok 2 ya. Rafli, Renato, Trino sama Teddy kelompok 3 ya. Kelompoknya sudah pas, alhamdulillah semuanya masuk semua. Oke. Untuk kelompok 1, 2, 3 silakan didiskusikan dulu sebelum kalian nanti presentasikan. Patri kasih waktu kurang lebih 3 menit, silakan didiskusikan dulu ya secara berkelompok tadi. Silakan didiskusikan dulu. Gimana, ada pertanyaan? Gampang ya? Untuk kelompok 1 aman? Ya, kelompok 1 sudah betul. Terus untuk kelompok 2 gimana? Kelompok 2 kira-kira ada yang mau ditanyakan? Hasil diskusinya gimana? Lancar? Bisa ya? Kelompok 3 gimana? Hasil dari diskusinya? Lancar ya? Aman ya? Oke, berarti sudah siap nanti tampil ya? Oke, sip. Pinter semuanya ya. Ya, karena tadi Patri sudah keliling, hasilnya sudah siap semuanya ya. Untuk yang maju pertama silakan kelompok 1. Sudah siap ya kelompok 1? Oke, sudah siap ya. Kelompok 1 silakan semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas tadi. Oke. Ya, silakan, ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Mustafa, Randy, Riki, Rehan ingin mensimulasikan program yang sudah kita buat minggu lalu. Ya, langsung dijelaskan, sambil menjelaskan mic-nya dijelaskan ya. Setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu X. 1 tekan rest point. Suaranya agak keras, mic-nya juga agak 2 tekan sumbu Z plus. keras. Lalu tekan sumbu X, X-min. Lalu tekan sumbu Y-min. Tekan MDA. Tekan server start. Setelah pisau berputar dengan kecepatan putaran 1000 per menit, tekan hand wheel. Gunakan remote hand wheel.
Mudun. Kurang. Naikkan pisau di atas benda, tekan Ctrl. Tekan X sama dengan 0. Set. Geser ke kanan. Digeser ke kanan 1,5 mm. Kemudian tekan offset. Kemudian tekan box offset. Kemudian masukkan nilai MCS. Langkah Y, tekan mesin. Gunakan handwheel untuk menggeser pisau ke depan benda, kerja seperti gambar di samping ini. Kurang iso dan Iwan. Setelah menyentuh bagian depan benda, maka geser ke atas pisaunya, kemudian tekan Y sama dengan 0. Iya. Diangkat. Ya, 1,5. Orang.
Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MCS. MCS. Jadi itu masukkan 7 pada sebelah ini geser ke kanan. Input. Tekan input. Lalu ke sumbu set. Tekan mesin. Geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Balik. Bener ya. Salah jalur jam. Terus ingat terus. Oh. Set. Betul. Terus. Tekan apa? Kemudian tekan offset. Kemudian masukkan nilai MCS Z. N52.060. Tekan input. Saya misalkan. Set arah jalur jam. Masih jauh. Tekan reset. Program manager. Execute. Tekan real simulate. Ya. Ya. Aku ini Pak ya. Kamu apa Pak? Dipresentasikan hasil benar kerjanya tadi. Silakan. Ini Yang menyimpulkan sambil diturunkan bedanya. Di sebelah sini. Yang lain. Perhatikan dulu. Demikian hasil simulasi dari kelompok kami. Dari hasil kelompok kami. Bila mana ada tutur kata yang kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tangan dulu kelompok 1 ya. Sekarang kita melanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman Wahid. Saya selaku ketua kelompok di sini. Kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Widianto dan di sebelah kiri saya ini ada Mas
Rehan, dan di sebelah Mas Rehan ada Mas Nando. Kami di sini akan mensimulasikan program CNC dari kelompok kami yang sudah dibuat di minggu lalu. Sambil praktekkan sambil dibaca ya. Dan keras suaranya. Ya. Kelas baca. Sambil keras. Oke, kita akan setting pisau pada benda kerja sumbu X. Jadi tekan. Untuk pertama kita tekan ref point. Setelah itu kita tekan sumbu Z plus. Nah, setelah itu kita tekan X min. Terus kita tekan sumbu Y min. Setelah itu kita tekan MDA. Lalu circle start. Setelah pisau berputar dengan kecepatan 1000 putaran per menit, tekan hand wheel. Gunakan remote. Arahkan pisau ke sebelah kiri benda. Itu arahkan aja. Z kan longer. Setelah itu naikkan pisau di atas benda. Ya. Unset rim. Terus. Lalu nolkan X-nya. Kemudian geser ke kanan dengan jari-jari 1,5. Kemudian tekan offset. Masukkan nilai MCS X pada G54. Lalu tekan input. Yang kedua, kita setting pisau terhadap sumbu Y. Tekan mesin. Geser pisau tepat menyentuh di atas benda.
Mana? Kan telonan. Wis kena. Kena. Setelah itu menyentuh bagian pada benda, maka geser ke atas pisaunya. Kemudian tekan 0. Lalu geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5 mili. Kemudian tekan offset. Masukkan nilai NCS Y pada G54. Lalu input. Setelah itu kita setting pisau terhadap sumbu Z. Tekan mesin kembali. Geser pisau tepat menyentuh di atas benda kerja. Maju. Oh, maju sih. Maju sih. Ini ya. Betul. Kan. Carno. Kemudian tekan offset. Lalu masukkan nilai MCSZ pada G54. Lalu tekan input. Jauhkan pisau. Enggak ya? Enggak. Tekan reset. Lalu kita tekan program manajernya. Pilih programnya. Lalu kita eksekusikan. Tekan real simulasi. Atur kecepatan 100. Lalu kita tekan circle start. Ending. Ini hasil praktek kami kelompok 2 yaitu huruf M. Terima kasih. Menggunakan pisau 3 mm dengan jari-jari 1,5 mili.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Manakala jika ada kesalahan atau perbuatan kami yang kurang mengenakan, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya jika ada manakala perbuatan kelakuan kami kurang mengenakan. Saya minta maaf perwakilan kelompok. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilan kelompok 2 hasilnya sudah bagus juga, praktiknya sudah bagus ya. Sekarang untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3, untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato dan ini Rino, Teddy sama Rafli. Kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan benda kerja. Untuk langkah pertama kita tekan ref point. Tekan sumbu Z plus sumbu X min dan sumbu Y min. Oke, lalu tekan MDA. Lalu tekan cycle start. Setelah bisa berputar dengan kecepatan 1000 putaran per menit, tekan head wheel. Lalu gunakan remote head wheel. Arahkan pisau di sebelah kiri benda. Lalu naikkan pisau di atas benda. Tekan seat wheel. Lalu tekan X0. Kemudian geser ke kanan dengan 1,5 mm jari pisau. Oke. Lalu kemudian tekan offset. Kemudian tekan work offset. Kemudian masukkan nilai MCSX pada G4X. Oke. Lalu tekan input. Oke. Sekarang langkah kedua, setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Y. Tekan machine.
Kang izin. Gunakan headtool untuk menggeser pisau ke depan benda kerja. Kemudian setelah menyentuh bagian depan benda, maka geser ke atas pisaunya. Kemudian tekan Y0. Tekan Y0. Y0. Kemudian geser ke arah sumbu Y sebesar 1,5 mm. Bukan ada siswa. Saya bilang ke ada apa? Kemudian tekan Oh, offset. iya. Kemudian Oh, masukkan CSY pada G54. iya, maksudnya sebelumnya apa? Bilang mau ke operasi gitu. Lalu tekan input. Oke, langkah ketiga, setting pisau terhadap benda kerja pada sumbu Z. Tekan maximum. Nanti Bu, ya, yang penting istirahat. Gimana cara operasi? Maximum. Siapa Bu Haji? Pisau tepat menyentuh di atas. Lalu kita naikkan. Ini dimasukkan. Kemudian masukkan nilai MCS pada G54. Tekan offset. Offset. Oke. Tekan input. Jauhkan pisau dengan benda kerja. Lalu tekan reset. Lalu kita buka program manager. Lalu kita pilih, kita eksekusikan. Lalu tekan real simulator, real simulasi. Lalu tekan cycle start. Inilah hasil dari set program dari minggu kemarin. Ukuran pisau 3 mili, kita tambahin 1, mili. 1,5 mili. Sekian dari kelompok 4. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya.
Ya, untuk hasil dari kerja kalian ya, yaitu tadi tentang mengeksekusikan mesin ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah menyampaikan dengan baik, kemudian hasil kerjanya juga sudah baik ya. Jadi kalian insya Allah sudah memahami mulai dari yang pertama yaitu tentang apa namanya bagian mesin sensi, kemudian menghitung kecepatan putaran minggu yang lalu tentang memprogram mesin, dan yang hari ini adalah tentang mengeksekusikan hasil dari program mesin yang kalian programkan kemarin ya. Terus Patri berharap untuk minggu depan yaitu nanti tentang penggunaan program Mastercam ya, yaitu kalian nanti belajar mendesain dengan menggambar dulu di Mastercam ya. Jadi adalah materi kelanjutan tentang sensi dasar ini ya. Jadi diusahakan untuk minggu depan saya harap kalian bisa diberikan kesehatan, keselamatan agar bisa masuk setiap hari kalian sekolah, karena apa namanya bentar lagi kalian akan menghadapi ujian. Setelah ujian maka kalian akan lulus ujian prakteknya sampai lulus, kemudian kalian akan bisa bekerja dengan mengamalkan, dengan mengaplikasikan ilmu yang Pak Tri jelaskan pada praktek hari ini dan sebelum-sebelumnya. Oke. Sebelum Pak Tri memberikan apa namanya penutup, Pak Tri ingatkan lagi bagi yang merasa belum paham nanti bisa bertanya lagi di lain waktu lagi ya, karena Pak Tri ingatkan pembelajaran sensi ini termasuk pembelajaran yang sangat penting, yang sangat kalian butuhkan untuk masa depan ya. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, karena waktunya juga sudah mau habis ya. Marilah kita berdoa dulu ya, agar nanti kalian pulang bisa selamat sampai di rumah, sampai kalian sudah ditunggu orang tua di rumah ya. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Pulang marilah kita berdoa. Mulai. Ya, sampai ketemu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.